Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dulur-dulur pembelajar semuanya, dimanapun dulur-dulur berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat, berkah, dan sukses selalu. Nah, baik dulur-dulur pembelajar semuanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami dari dulur pembelajar ingin sharing terkait perpajakan, nah khususnya untuk SPT tahunan. Nah, lebih spesifiknya dalam video kali ini, kita akan sharing mengenai cara mendapatkan EVIN ya. Nah, jadi bagi dulur-dulur yang sedang membutuhkan EVIN. Nah, EVIN itu apa? EVIN biasanya digunakan untuk registrasi akun di DJP online atau dulur-dulur ketika lupa kata sandi DJP online ya. Jadi misalkan di sini ya, dulur-dulur mau lapor SPT tahunan, untuk bisa mendapatkan sandi ini kan harus registrasi dulu ya. Nah, ketika dulur-dulur masuk untuk registrasi, ini kan pengguna baru ya, daftar di sini. Nah, pas diklik, ketika dulur-dulur mau registrasi, itu diminta NPWP, EVIN, serta kode keamanan ya. Nah, kalau NPWP udah pasti punya kan ya. Nah, EVIN, nah ini bagaimana cara mendapatkannya? Oke, nanti kita akan bahas. Atau misalkan dulur-dulur sudah pernah login, tapi lupa kata sandi. Pas diklik lupa kata sandi, ini diminta juga NPWP, EVIN, email, kode keamanan. EVIN ini juga harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, jika dulur-dulur lupa atau belum mendapatkan EVIN atau belum aktivasi EVIN, silakan bisa menggunakan atau mengikuti tutorial yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, cara mengajukan EVIN tanpa ke kantor pajak. Nah, jadi EVIN sebenarnya bisa diajukan langsung ke kantor pajak terdekat atau dengan online melalui email yang akan kita pelajari bersama. Oke, baik. Ini dia tutorialnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa dulur-dulur untuk like, comment, share video ini jika dirasa bermanfaat. Kemudian untuk mendukung channel Dulur Pembelajar, jangan lupa untuk subscribe channel Dulur Pembelajar. Nah, baik dulur-dulur pembelajar semuanya, cara mendapatkan EVIN melalui email tanpa harus ke kantor pajak. Nah, dulur-dulur hanya tinggal menyiapkan 4 hal saja. Yang pertama adalah formulir EVIN yang telah diisi lengkap serta ditandatangani secara langsung, scan atau foto. Yang kedua adalah KTP, scan atau foto. Yang ketiga adalah NPWP, scan atau foto, serta selfie atau swafoto sambil memegang kartu identitas tadi. Nah, baik, untuk lebih memudahkan kita akan langsung praktik bersama-sama ya. Nah, yang pertama tadi yang harus disiapkan adalah formulir EVIN. Timbul pertanyaan, bagaimana cara download formulirnya, Kak? Tenang, nggak harus cari-cari di internet. Emang di internet ya? Maksudnya nggak harus cari-cari keluar ya, ke fotokopian dan segala macam. Dulu-dulu hanya tinggal download. Nah, cara downloadnya, dulu-dulu silahkan ke pajak.go.id, kemudian pilih menu unduh, dan pilih formulir perpajakan. Nah, nanti akan muncul seperti yang ada di layar ya, halaman formulir perpajakan. Ini tinggal dulur-dulur search ya, Ctrl F, search aja EVIN. Nah, nanti akan muncul form permohonan EVIN, PDF isian. Nah, ini tinggal diklik ya. Nah, setelah diklik, ini ada 2 opsi yang bisa dulur-dulur lakukan. Di print, kemudian tulis tangan, atau bisa langsung diisi di sini. Nah, caranya seperti apa? Nah, tadi ya, karena ini EVIN orang pribadi, klik orang pribadinya dicontreng ya. Kemudian jenis permohonannya aktivasi kalau baru pertama kali mengajukan permohonan EVIN. Kalau sudah pernah kemudian lupa, pilih yang cetak ulang. Ini disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya. Nah, misalkan ini saya kasih contoh yang aktivasi. Nah, ini tinggal dicontreng saja. Kemudian silakan diisi NPWP-nya dulur-dulur semuanya. Ini misalkan saja ya, 444000 gitu ya. Kemudian nama dulur-dulurnya. Kemudian tempat lahir dulur-dulur, di mana tempat lahirnya. Ini disesuaikan ya dengan data yang ada di identitas, warga negaranya misal Indonesia, kemudian nick-nya juga diisi. Ini sesuai dengan identitas. Nah, setelah itu, karena ini orang pribadi, jadi dulur-dulur hanya tinggal mengisi formulir yang A, identitas wajib pajak, serta yang D ya. Jadi yang B serta C jangan diisi. Ini khusus untuk orang pribadi. Nah, kemudian yang D silahkan masukkan nomor telepon dulur-dulur semuanya yang aktif ya, serta alamat email yang dulur-dulur punya. Nah, oke. Setelah dulur-dulur isi poin A serta D, nah silahkan dimasukin ini ya, tanggalnya. Misalkan Garut, tanggal 19 Desember 2023. Oke, silahkan diisi tanggal tanggalnya ya. Setelah itu, nah silahkan di print kalau dulur-dulur ngisinya di PDF ini ya, serta ditandatangan secara langsung ya, tanda tangan basah.
gitu. Atau tadi di opsi yang pertama misalkan dulur-dulur cetak kosongan, ditulis tangan juga silahkan, dan di tanda tangan basah. Kemudian setelah itu difoto atau di scan ya, dan pastikan gambarnya tercapture dengan jelas. Nah, setelah dulur-dulur menyiapkan dokumen yang pertama formulir Evin yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani ini, lanjut ke lampiran yang kedua atau persyaratan yang kedua adalah foto KTP. Nah, kalau ini gampang ya, tinggal difoto saja atau di scan saja dan harus tertampil dengan jelas ya, KTP dari dulur-dulur semuanya. Setelah itu yang ketiga adalah NPWP. Nah, ini juga sama ya, silakan di screenshot NPWP elektroniknya atau di foto atau di scan NPWP fisiknya sebagai persyaratan yang ketiga. Dan selanjutnya persyaratan yang keempat ini swafoto atau selfie ya, sambil memegang kartu identitas. Ini saya cari di Google contoh-contohnya ya. Silahkan bisa melakukan seperti yang ada di layar ini ya. Swafoto sambil memegang identitas. Nah, ini untuk verifikasi petugas untuk meyakinkan bahwa yang mengajukan secara langsung adalah dulur-dulur semuanya ya, secara langsung oleh sendiri gitu ya. Oke, setelah dulur-dulur semuanya disiapkan ya, dari mulai tadi kami ulangi lagi, formulir permohonan yang sudah diisi lengkap serta ditandatangani secara langsung ya. Oke, kemudian KTP, scan atau fotonya juga sudah siap. Kemudian NPWP-nya juga sudah siap, scan atau fotonya, dan terakhir swafotonya juga sudah siap. Berarti ada 4 berkas. Nah, dulur-dulur hanya tinggal mengirim email ke kantor pajak tujuan atau ke kantor pajak terdaftar. Nah, tinggal kirim email ya di Gmail atau di Yahoo atau di mana ya yang dulur-dulur punya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, cara mengetahui alamat email kantornya gimana? Kang, gimana Kak? Gimana Gimana Mas? Gitu ya. Nah, caranya dulur-dulur silahkan ke pajak.go.id lagi ya, seperti yang tadi. Kemudian klik profil, kemudian klik unit kerja. Nah, setelah diklik unit kerja, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Alamat unit kerja, klik di sini. Kita klik di sini ya. Nah, kemudian cari kantor pajak yang mau dikirimkan email. Tadi ya, kantor pajak terdaftarnya. Misalkan KPP Garut. Klik di sini ya, cari. Nah, kemudian akan muncul nanti kantor pelayanan pajak Pratama Garut. Nah, ada emailnya nih. Nah, ini tinggal dikopas saja. Nah, ini adalah tujuannya ya. Oke, kita lanjut ke email. Nah, kita masukkan tujuannya KPP Garut tadi ya, sudah tinggal dikopas. kpp.443.pajak.go.id. Nah, tinggal dikopas di sini aja. Coba ya, takutnya saya salah. Nah, sudah betul. Kemudian setelah diinput tujuan, dulur-dulur klik subjeknya, permohonan Evin atas nama siapa ya? Atas nama misalkan tadi saya tulis apel merah ya, atas nama apel merah. Oke, ini nama dulur-dulur. Silakan, ini format baku pengiriman emailnya dengan hormat. Berikut kami sampaikan permohonan Evin beserta lampirannya. Nah, silakan lampirkan ini yang paling penting. Formulir Evin, NPWP, KTP, dan swafoto. Jika sudah lengkap, silakan klik kirim ya. Setelah diklik kirim, nah dulur-dulur sebenarnya hanya tinggal menunggu ya. Atau kalau misalkan mau memfollow up, silakan hubungi nomor layanan dari kantor pelayanan pajaknya tadi ya. Nah, cara mengetahuinya, nah ini bisa telepon langsung ya kalau mau ke kantor, atau bisa klik nih link yang ada di profil tadi. Nah, diklik. Setelah diklik ini akan ada nomor layanan yang terdaftar ya. Ada banyak nih. Nah, silakan dihubungi melalui WhatsApp sesuai dengan permohonan. Misal ini aktivasi Evin ya. Ini ada nomornya nih. Nah, ada banyak pilihannya. Satu ya sama. Nah, silakan dihubungi. Nah, gitu. Kang, saya sudah mengajukan Evin melalui email, atau Kak gitu ya, tindak lanjutnya apakah sudah selesai atau seperti apa gitu ya. Nanti biasanya Evin itu akan dikirim ke email kita lagi. Nah, sekian itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dicoba oleh dulur-dulur pembelajar semuanya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.